Oke, di video kali ini kita akan membuat cara bertransformasi, cara membuat sirih gading variegata yang kecil ini, daun kecil bisa menjadi besar seperti ini dengan cara yang simple. Bagaimana cara, tips triknya, simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Saya membahas tentang tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi tentang sirih gading yang ukurannya kecil dan ukurannya besar, dan itu ternyata dari teknik perambatan. Dan di video kali ini saya akan memberikan tips trik caranya bagaimana sih kita membuat tanaman sirih gading ini yang masih bibit, masih kecil seperti ini. Kita akan training biar daunnya bisa besar seperti ini. Oke, jadi intinya tanaman sirih gading itu kan dia membutuhkan, dia adalah tanaman menjalar ya, merambat. Dan dia saat dia merambat itu kan berarti ada akar banyak yang menempel di turus atau di pohon atau di tembok. Saat itulah pertumbuhan sirih gading akan membesar, yang ditandai dengan pembesaran bagian batang dan dilanjut dengan pembesaran bagian daun. Oke, di sini sudah ada cara bukti ya. Awalnya sirih gading yang besar ini pun juga kecil ya. Dari sini kelihatan ya. Daunnya ini ya, hampir sama ya. Yang ke bawah juga malah lebih kecil lagi. Nah ini sama. Saat dia sudah menempel, sudah ada dengan turus atau pohon, dan dia menempel, akar juga sudah jadi seperti ini ya, sudah menempel. Di situ ditandai dengan batangnya pun juga akan membesar, terus ya, terus sampai dia ukurannya bisa maksimal. Namun ini belum maksimal teman-teman ya. Ini masih baru setengah dari daun aslinya karena dia belum pecah ya. Pecah kemungkinan besar ini nanti naik di atas 1 meteran, nanti kemungkinan besar akan pecah dan akan semakin besar daunnya. Jadi awalnya juga yang ini juga kecil seperti ini ya, batangnya juga kecil, namun lama-lama akan membesar. Ini sudah berkali-kali lipat besarnya ya. Intinya adalah ada di bagian turus atau dia menempel, boleh di tembok, boleh di kayu, dan boleh di tempat apapun ya, yang penting ada tempat menempel. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya kita membuat turus untuk tanaman sirih gading variegata ini biar daunnya besok membesar dan lebih eksotik. Oke lah, kita lanjut. Oke, saat bahan sudah siap, bibitan sudah ada, itu kita tinggal eksekusi bagaimana cara kita membesarkan tanaman sirih gading biar ukurannya besar. Oke teman-teman, yang kita perlu adalah pot. Pot ini kebetulan untuk yang awal saya pakai pot ukuran 16 ya. Tapi saran saya buat teman-teman pakai minimal pot ukuran 20 ya. Kebetulan saya pas habis pot ukuran 20, saya pakai yang 16 saja. Intinya adalah ada di turusnya. Jadi kita semakin ini kan sudah ada dia sudah mulai ada akar ya di sini. Ini nanti kan menempel di turus. Dan saat dia mulai naik, akar sudah mulai menempel, itu nanti kemungkinan besar daun akan mulai membesar. Jadi kita harus siap benar-benar memberikan turus buat tanaman, terutama untuk di pot ya. Kita pakai turus, boleh pakai yang sabut kelapa atau lumut. Namun kalau untuk saya merekomendasikan pakai yang lumut. Ini kebetulan buatan saya sendiri ya, dari bambu, kelihatan ya, dari bambu. Ini yang saya pakai tali bangunan, tali nilon ya, untuk pengikat, dan 2 kali pengikatan jadi setelah kuat. Boleh pakai sabut kelapa juga silahkan, tapi memang kalau pengalaman saya paling bagus adalah dari lumut. Lumut boleh pakai lumut hidup di tanah itu boleh, atau yang di hutan juga boleh, dan yang paling bagus adalah lumut pinus. Oke, bibit sudah siap, pot bibit sudah siap, kita tinggal media tanam. Media tanam boleh pakai apapun ya teman-teman ya, silahkan mau pakai media tanam apapun. Bahkan beli jadi juga bisa, 1 karung 15.000, beli di toko atau di nursery besar atau di toko pertanian. Bilang aja media tanam untuk tanaman hias, nanti akan diberikan. Kalau ini kebetulan saya nyampur sendiri, perbandingan 2 sekam ya, 2 sekam mentah dan 1 kompos daun bambu. Kompos daun bambu bisa diganti dengan kompos daun yang lain
atau silahkan mau pakai apapun ya, tapi kebetulan saya pakai kompos daun bambu yang kaya akan trichoderma, zat anti jamur yang patogen. Oke, sudah dapat media tanam, selesai. Terus kita tinggal penanaman. Ya, kita yang pertama adalah kita ambil bibitnya ya. Ini kita ambil satu saja, karena kalau nanti kita tanam dua-duanya, nanti saat daun sudah membesar akan persaingan hara dan persaingan tempat. Jadi kita cukup ambil satu saja, yang ini ya. Oke, yang dilanjut kita penanaman turus. Turus ada yang ditanam dulu, ada yang langsung ya. Kebetulan kan saya buat sendiri, saya ada sepatunya, jadi harus saya pasang turus lebih dulu. Oke, seperti ini, kita tinggal tanam. Iya, pengisian media itu juga harus padat ya. Untuk awal-awal harus padat. Oke, seperti ini. Ini karena ada sepatunya ya, tadi ada bambu di bawah. Ini walaupun saya isi baru setengah, itu tiang tidak rubuh. Oke, terus ini ada bibitan. Ini kan kita ambil ya. Usahakan teman-teman, usahakan untuk tidak kita bongkar media tanamnya. Kenapa? Biar tingkat stresnya itu rendah, jadi tanaman tidak perlu adaptasi yang baru. Kalau saya ini kebetulan pakai lumut ya, ini saya bibitkan sendiri, saya pakai lumut. Saya tinggal balik gini, ketok-ketok sebentar, baru keluar. Intinya jangan dibongkar. Kalau teman-teman beli ya, bunda beli bibit itu tidak perlu membongkar media tanam. Pokoknya apapun media tanam yang ada, dia sudah adaptasi, kita tinggal pindah saja semedia tanamnya di pot ya. Jadi diusahakan jangan sampai kita rubah media tanamnya. Oke, seperti ini, ya tinggal tanam ya. Kita agak sedikit kunci dulu dengan media tanam. Terus untuk bibit yang panjang, sudah panjang seperti ini tadi ya, kan sudah agak panjang bibitnya, otomatis kan agak ngelancir ya kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ya, agak kepanjangan. Kita harus ikat dengan tali. Teman-teman jangan asal mengikat tanaman. Cara pengikatan yang paling saya rekomendasikan adalah kita ikat pakai karet gelang. Paling bagus karet gelang yang bukan pentil, jadi bukan yang mentah tapi karet gelang yang sudah ada warnanya itu. Itu kenapa? Itu karena saat kita ikat nanti paling 1 bulan 2 bulan itu akan rubuh atau akan putus dengan sendirinya. Jadi kalau untuk karet yang mentah, karet pentil itu kan dia agak kuat, justru malah lama-lama dia akan menyiksa ya. Intinya kalau nanti kita tali, usahakan pakai karet gelang yang bukan pentil. Saya akan ambilkan karetnya. Oke, ini adalah karet gelang yang saya maksud, karet gelang yang biasa ya, untuk mengikat makanan. Itu biasanya plastik makanan. Itu cukup kita potong ini, terus kita tali di batangnya. Jadi dia tidak begitu mengikat erat ya. Yang penting dia mengusahakan batang itu menempel. Cukup kita tali saja, tidak perlu terlalu kencang. Oke, sampai ruas yang paling atas. Ini nanti kan 1 bulan 2 bulan kan karetnya nanti akan putus dengan sendirinya ya teman-teman ya. Oke, toh nanti juga saat 1-2 bulan itu kan akar sudah menempel di lumut, jadi sudah aman. Kita tidak perlu melepas karetnya pun, karetnya akan lepas dengan sendirinya. Oke, seperti ini sudah selesai ya. Kita tinggal siram. Karena media tanam baru ya, media tanam baru, maka harus kita siram sampai jenuh. Jenuh itu adalah dia cukup air ya. Tandanya saat kita siram seperti ini, itu air akan keluar dari bawah bibir pot. Jadi jangan terlalu sayang untuk pertama kali menyiram. Itu harus air benar-benar keluar dari bawah bibir pot. Alasannya apa? Biar dia memadat, terus kelembabannya tinggi. Oke, sampai keluar bibir pot. Itu kelihatan ya, di bawah kelihatan keluar air keluar nih. Kelihatan kan? Untuk perdana itu kita agak boros air dulu nggak apa-apa. Namun setelah itu nanti penyiramannya menyesuaikan. Paling 1 minggu cukup 2-3 kali. Kalau di musim hujan itu menyesuaikan saja, karena tanaman tidak begitu membutuhkan air terlalu banyak ya. Takutnya malah busuk, jadi secukupnya saja.
Oke, begini sebenarnya cara simpelnya adalah intinya kita memberikan turus buat tanaman sirih gading variegata. Kalau kita tidak membuatkan turus, otomatis kan nanti dia akan turun dari pot ya, dan daunnya tidak akan besar. Jadi cuman stabil di ukuran seperti ini. Beda saat kita pasang turus seperti ini ya. Saat dia menempel, walaupun ini turusnya cuma 60 cm, itu saya yakin otomatis lama-lama daun akan besar. Nanti kalau sudah besar, kita tinggal sambung saja turusnya menjadi yang lebih panjang, menjadi 1 meter atau 1,5 meter. Itu nanti akan kelihatan benar-benar perubahan dari tanaman sirih gading yang awalnya kecil bisa menjadi besar. Oke, mungkin itu caranya, tips trik cara merubah tanaman sirih gading variegata dari awalnya kecil untuk kita rubah menjadi daun yang besar. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.